Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel berbagi pengetahuan. Kali ini kita akan berbagi lagi tentang ini guys. Saya ada alat servis ya. Jadi ini alat alat buat nyari apa namanya komponen yang panas. Jadi dari kalau kita servis itu komponen-komponen yang panas itu kalau kita lihat ini panasnya normal atau enggak itu sangat penting ya. Jadi biarpun kita melihat komponen ini panas, kita pun harus tahu panasnya dia itu kira-kira normal atau enggak. Ini alat ini kurang lebih harganya 2 JT. Kurang lebih ya. Kamera kamera thermal, kamera suhu ya, kamera suhu. Nah, ini maksud saya mau sharing ini cara makainya gimana. Kebanyakan orang ini masih belum 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 apa ya? Belum tahu betul seperti apa pemakaian alat ini nih, kebanyakan orang belum tahu. Langsung saja kita nyalakan. Ini tipenya HT02D, HT02D, HTI, HT02D Thermal Imaging Camera. Seperti ini penampakannya kalau kita nyalakan. Nah, tapi ngomong-ngomong ini punya saya ini sudah error. Ini waktu pertama kali saya beli, saya pakai, saya biarkan dipakai mainan anak-anak. Jadi error. Nah, errornya di sini. Errornya itu di tampilan suhunya 0. Harusnya tampilan suhu ini suhu ruangan ya harusnya sekitar 28 30 ya sekitar 30 lah. Nah, ini 0 terus. Nah, cuman cuman bagusnya dia masih masih bisa mendeteksi warna kamera kalau panas itu warnanya masih masih normal lah. Jadi dia merah, warna kuning, warna masih normal. Nah, ini kalau kita pakai ini kita nyalakan, terus di sini kalau kita pencet kanan, ini makin gelap gambarnya dan makin kelihatan perbedaan suhunya. Nah, kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, makin kita pencet. Nah, ini yang panas ada sebelah sana panas. Nah, ini yang panas apa ini? Oh, ini kamera kamera mikroskop panas. Padahal kita pegang ya enggak panas. Nah, ini tuh suhu tubuh kita kelihatan lebih panas daripada suhu yang lain gitu ya. Nah, kamera ini standarnya spesifikasi standarnya itu jarak fokus setengah meter ya 0,5 meter 50 cm. Nah, jarak fokus ini penting. Jarak fokus ini penting karena apa? Contohnya seperti ini. Kita coba panasin solder. Kita lihat ya soldernya ya. Nah, ini yang maksudnya yang mau saya sharing ini ya. Cara pemakaiannya ini. Coba kita terangkan gambarnya. Tapi kan agak terang. Nah, semakin jauh. Nah, itu kelihatan ya. Panasnya itu dia ndak pas di soldernya. Solder ini nih dia panasnya itu di bagian ujung. Makanya dia kelihatan cuman apa namanya? Cuman setitik setitik sedikit lah. Kelihatan apa namanya? Kelihatan merahnya ini cuma sedikit karena memang spek solder ini yang panas cuman di ujung. Nah, di ujung sini panas, nanti di bagian sini gagang-gagangnya ini enggak ada yang panas. Maksudnya fokus di sini dia panasnya.
Nah, cuman dari tampilan kamera ini dia melenceng ya. Harusnya dia pas di ujung sini, tapi dia melenceng ke sini. Nah, ini namanya nggak fokus ya. Dia nggak fokus. Terus ini kalau bawaan aslinya setengah meter. Jadi kalau dimundurin setengah meter harusnya pas. Nah, cuman di sini kita mundurin makin jauh nih. Coba kita lihat. Kita deketin, deketin, deketin. Nah, kita deketin dia makin makin pas lah ya. Nah, kita mundurin makin jauh. Nah, kenapa ini kita deketin makin pas, makin fokus ya, ya artinya. Karena ini sudah saya modif. Saya modif untuk apa namanya? Untuk jarak dekat. Spesifikasi bawaannya dia setengah meter ya. Ini buat otomotif biasanya. Otomotif itu yang panas bagian mesin ini mesin yang mana yang panas. Nah, itu spek standarnya setengah meter. Kalau untuk otomotif memang pas lah. Seperti itu. Nah, terus apa namanya? Saya beli ini, saya awalnya itu agak-agak ragu juga. Agak-agak ragu maksudnya ini bisa ndak buat servis gitu kan. Maksudnya kalau buat servis kan kita ndak mungkin nyorot kamera ini dengan jarak setengah meter, ndak mungkin. Jadi agak-agak ragunya di situ. Terus kemudian ragu berikutnya, keraguannya gambarnya nanti bisa nggak dipakai untuk komponen-komponen kecil gitu kan. Tapi alhamdulillahnya untuk gambar nggak ada masalah meskipun gambar resolusinya kecil ya. Dia ndak begitu jelas lah gambarnya, cuman masih masih lumayan lah buat komponen-komponen kecil. Nah, terus ternyata kendala yang saya hadapin itu jarak fokusnya setengah meter. Kalau kita mau nyervis setengah meter, nah ini nih deket kamera ini setengah meter nih. Terus gimana ceritanya ngelihatin ngelihatin komponen-komponen kecil yang setengah meter ini kalau kita sorot segini otomatis nggak kelihatan komponen kecil panasnya yang sebelah mana. Makanya saya modif dengan jarak sekitar sekarang 5 jari. Nah, ini kurang lebih 5 jari dia fokus. Nah, untuk modifnya sendiri ya apa ya? Nantilah kita bikinkan lagi videonya untuk modifnya soalnya harus bongkar ini semua nanti gimana prosesnya seperti apa. Nah, yang jelas kalau kalian punya punya apa namanya? Punya kamera ini, jadi kalian harus tahu jarak fokusnya dia setengah meter. Kalau kalian dekatkan dengan benda yang panas itu justru ndak fokus atau malah kalau misalkan kalian jauhkan sama ndak fokus juga. Apakah kamera ini membantu untuk servis? Sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Jadi kalau kita lihat tegangan-tegangan yang tidak keluar, misalnya di laptop itu tegangan 19 voltnya tidak nyebrang, tegangan 5 volt 3 voltnya tidak keluar, itu kebanyakan ada komponen yang short. Nah, dengan short itu dia mengaktifkan safety-nya, jadi setiap blok power itu ada pengamannya sendiri-sendiri. 19 volt ada pengaman,
5 volt, 3 volt ada pengaman, nanti di tegangan 1 volt ada pengaman, 1,5 volt ada pengaman, 1,2 volt ada pengaman, semua ada pengamannya. Nah, bagian mana yang tidak keluar tegangan? Nah, itu biasanya di bagian itu ada yang konslet, ada yang short, sehingga tidak muncul tegangannya karena dia ada pengamannya. Otomatis memutuskan arus IC yang ada di blok power itu, dia memutuskan ya arus atau tegangan, pokoknya diputus. Nah, kalau dari kalangan teknisi sudah pasti tahu, nanti kalau sudah seperti itu diukur dengan tester, kalau ternyata memang ada short, nah itu harus ditembak dengan tegangan dipaksa lah. Karena tegangan yang ada di mainboard itu statusnya protect ya, protect nggak keluar tegangan karena dia memang ada pengamannya. Jadi kita paksa dengan tegangan dari power supply. Nah, ini kan seperti ini power supply ini. Kita misalkan 19 volt tidak keluar, maka bisa kita paksa dengan cara menyuntikkan tegangan ke jalur 19 volt. Tapi biasanya pasti yang kita suntikkan tegangannya lebih kecil. Nah, seperti ini kan, ini kabel dari power supply ini. Ini kalau ada yang konslet di laptop, terus tegangannya protect nggak keluar, ya kita suntik tuh tegangan di jalur itu, kita suntik min plus, kita suntik dengan tegangan ya 1 volt dulu, terus pokoknya jangan sampai melewatin besaran tegangan itu. Misalkan tegangan yang bermasalah 5 volt, jangan sampai melewati 5 volt. Jadi paling kecil dulu 1 volt kita setting, 1 volt kita suntik, terus sambil kita cari dengan kamera ini mana yang panas. Itu pasti nanti ada yang panas. Nah, yang panasnya muncul waktu-waktu kita cari itu pasti panasnya tidak normal. Kalau panasnya normal itu ya mungkin kayak gini ya. Nah, tangan ini kalau nggak ada solder pasti kelihatan panas. Tapi karena ada solder di sebelah, jadi yang kelihatan panas soldernya. Coba kita singkirkan. Nah, ini masih ada bekas solder jadi masih panas. Nah, ini ada panas lagi apa ini? Apakah bekas solder? Nah, ini mulai kelihatan ya. Tangan kita ini, nah mulai kelihatan. Karena selain tangan kita di kamera ini, dia terdetek lebih dingin. Itu salah satu cara servis mencari shot ya. Jadi kamera ini sangat membantu sekali. Jadi begitu kita suntikkan min plus dari power supply kita ini, kita setting dulu mulai dari 1 volt yang paling kecil. Nanti kalau belum kelihatan yang ada yang panas, misalkan mainboard ini segede laptop ini, jadi kita kelilingin dulu, kita kelilingin mana yang panas. Seperti di keyboard ini pasti ada yang panas nih, ada salah satu blok yang panas, entah di mana itu. Nah, kita lihat coba. Karena di dalam mainboard ini, dalam keyboard ini ada mesinnya juga, ada rangkaiannya. Nah, di sini dia panas nih. Nah, itu nah yang panas di dalam keyboard ini. Jadi dia kelihatan, biarpun di dalam seperti ini, dia tetap kelihatan. Kalau kita dicari di lain, ya di sini ada juga. Karena di sini LED ya, lampu LED tuh lumayan panas juga di bagian bawah sini. Kalau mau pasti lagi kita pencet kanan ini biar lebih kelihatan panasnya. Nah, nah di sini nih, sini panas.
Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini jarak fokus aslinya alat ini setengah meter, jadi harusnya setengah meter begini saya lihatnya, setengah meter seperti ini, itu baru fokus. Cuman sudah saya modif, saya kasih jarak sekitar 5 jari seperti ini. Nah ini dia fokusnya di sekitar ini. Nah ini, jadi kalau kita lihat pakai jari nanti, misalnya ini kan di sini nih, nah ini jari kita kelihatan nih, berarti kurang lebih panasnya itu di sekitar ini. Nah di sekitar ini berarti sumber panas yang ada di dalam keyboard itu ada di sini, karena memang di sini memang apa namanya mesin rangkaian keyboard ini chipnya ada di sekitar sini. Kalau kita pegang ya enggak panas, cuman kamera ini dia mendeteksi mana yang paling panas, itu yang warnanya akan kelihatan. Nah seperti itu fungsinya alat ini. Yang saya ingin tekankan bahwa alat ini jarak fokus bawaan pabrik itu setengah meter, itu aja. Jadi kalau kalian punya alat seperti ini, mau memastikan pas titik panasnya di mana, kalian arahkan aja kamera ini sekitar setengah meter dari benda yang kalian lihat, kalian kalian ukur. Nah, cuma kalau kalian bisa memodif titik fokusnya ini seperti saya ini kan sudah saya modif jadi 5 jari. Nah ini sekitar 5 jari. Nah ini seperti ini kan, 5 jari kan. Kita coba taruh solder di sini. Ini dia fokusnya di sini. Kita kurang kelihatan ya, kita pencet sini biar kelihatan soldernya. Nah pas dia di mata soldernya ya, pas di ujung. Ini kalau kita tarik mundur dia hilang fokusnya, makin hilang makin hilang. Nah makin hilang fokusnya. Nah ya kan, makin menjauh. Padahal kalau bawaan aslinya ini makin mundur, ini kan belum ada setengah meter, harusnya makin makin pas makin makin fokus, makin pas di titiknya. Cuman ini sudah dimodif jarak fokus jadi 5 jari karena buat servis mainboard, laptop atau apa pokoknya yang kita nyari konslet-konslet di dalam rangkaian. Jadi ya saya modifnya kurang lebih 5 jari. Oke, itu sharing kita kali ini guys. Sekali lagi kalau kalian punya alat seperti ini, jarak fokus alat ini bawaannya adalah setengah meter. Jadi kalau kalian liatin genset, misalkan genset ya dari jarak jauh 2 meter gitu, panasnya di mana, itu ndak fokus. 2 meter itu ndak fokus, dia melenceng. Apalagi kalau ingin mengetahui betul-betul titik panasnya yang mana, harus kalian atur jaraknya ini dari yang kalian sorot. Misalkan kalian mau nyorot blok mesin gitu, jangan sampai melebihi setengah meter. Misalkan di 2 meter gitu, itu nanti melenceng dia titik panasnya di mana, padahal panasnya harusnya di mana, titiknya yang kelihatan di sini di mana, ndak pas. Itu yang terpenting yang saya tekankan pada sharing kali ini. Oke guys, sekian dulu. Kapan-kapan kita sharing lagi ke cara merubah fokus ini, karena memang agak susah. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.